Kalian pernah nggak sih merasa stres atau tertekan karena sesuatu yang terjadi di luar kendali kita? Misalnya, kena macet di jalan, tiba-tiba ada masalah di tempat kerja, atau mungkin ada orang yang bersikap nggak menyenangkan. Rasanya, kita jadi nggak berdaya dan terbawa oleh situasi tersebut kan? Nah, aku juga pernah merasa begitu. Tapi belakangan ini, aku belajar sesuatu yang sangat menarik dari seorang filsuf kuno, yang ternyata bisa membantu kita menghadapi situasi-situasi seperti itu. Namanya Marcus Aurelius. Dia bukan cuma seorang filsuf, tapi juga seorang kaisar Romawi. Kebayang gak sih, hidup di zaman Romawi dengan segala tantangan dan tekanan sebagai seorang kaisar? Tapi ternyata, di tengah segala kekacauan dan tantangan yang dia hadapi, Marcus punya cara pandang yang sangat bijak tentang bagaimana kita bisa tetap tenang dan kuat. Bayangkan, dia hidup di zaman di mana pertempuran, pengkhianatan, dan politik yang rumit adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi Marcus, dengan kebijaksanaannya menemukan cara untuk tetap tenang dan fokus. Dia menulis banyak pemikiran dan refleksi pribadinya yang akhirnya dibukukan dalam sebuah karya yang dikenal dengan Meditations. Buku ini berisi pemikiran mendalamnya tentang hidup yang ternyata masih sangat relevan untuk kita terapkan sekarang, ribuan tahun kemudian. Aku menemukan satu konsep dari Marcus Aurelius yang benar-benar membuka mataku. Sesuatu yang membuatku berpikir ulang tentang bagaimana aku merespon hal-hal yang terjadi di luar kendaliku. Ternyata, kita memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi seringkali kita lupa atau tidak menyadarinya. Penasaran gak, apa sih yang sebenarnya Marcus Aurelius ajarkan? Bagaimana caranya dia tetap tenang di tengah segala kekacauan hidupnya? Yuk, kita bahas lebih dalam. Jadi, stay tuned dan simak terus karena ini bisa jadi kunci untuk menemukan ketenangan dan kekuatan dalam hidup kita sehari-hari. Pernah nggak sih kalian merasa seolah-olah hidup ini penuh dengan hal-hal yang di luar kendali kita? Misalnya, kamu sudah merencanakan hari dengan baik, tapi tiba-tiba saja ada halangan tak terduga yang merusak semuanya. Atau mungkin, kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh seseorang, dan hal itu membuatmu sangat marah atau kecewa. Rasanya, seolah-olah kita terombang-ambing oleh keadaan dan perasaan kita sendiri, kan? Nah, disinilah kita mulai menyelami apa yang Marcus Aurelius katakan tentang kekuatan atas pikiran kita. Bayangkan kita semua memiliki kendali penuh atas pikiran kita, seperti seorang kapten yang mengendalikan kapalnya di tengah badai. Marcus percaya bahwa kunci untuk menemukan ketenangan dan kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran kita sendiri, bukan pada upaya mengendalikan hal-hal di luar diri kita. Saat Marcus mengatakan, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, dia sebenarnya mengingatkan kita bahwa pikiran kita adalah sesuatu yang benar-benar bisa kita kendalikan. Apapun yang terjadi di luar sana, cuaca yang buruk, orang-orang yang tidak menyenangkan, atau bahkan kejadian-kejadian tak terduga, semuanya itu di luar kendali kita. Tetapi bagaimana kita memandang dan merespon situasi-situasi tersebut sepenuhnya ada dalam kekuasaan kita. Misalnya, bayangkan kamu sedang dalam perjalanan ke suatu tempat dan tiba-tiba kamu terjebak macet parah. Situasi ini mungkin sangat menjengkelkan, terutama jika kamu sedang terburu-buru. Insting pertama kita mungkin adalah merasa marah, stres, atau frustasi. Tapi coba deh, kalau kita mempraktikkan apa yang diajarkan Marcus Aurelius, kita bisa berhenti sejenak dan berpikir, oke, aku tidak bisa mengubah kenyataan bahwa aku terjebak macet. Tapi aku bisa memilih bagaimana aku akan merespons ini. Apakah marah-marah akan membuatku sampai lebih cepat? Atau mungkin aku bisa menggunakan waktu ini untuk mendengarkan musik favoritku atau podcast yang menginspirasi. Dengan cara berpikir seperti ini, kita mulai menyadari bahwa kita punya pilihan atas bagaimana kita merespons setiap kejadian. Kita tidak lagi menjadi korban dari situasi,
tapi justru menjadi pengendali dari respon kita sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Kebahagiaan hidupmu sangat bergantung pada kualitas pikiranmu. Ini berarti, jika kita bisa menjaga pikiran kita tetap positif dan konstruktif, kita bisa menemukan kebahagiaan meskipun situasi di sekitar kita tidak selalu ideal. Selain itu, ada satu lagi kutipan dari Marcus yang sangat berkesan. "If you are pained by any external thing, it is not this thing that disturbs you, but your own judgment about it. And it is in your power to wipe out this judgment now." Artinya, jika kita merasa terganggu oleh sesuatu di luar diri kita, sebenarnya bukan hal tersebut yang membuat kita terganggu, tetapi penilaian kita sendiri terhadapnya. Dan kita punya kekuatan untuk mengubah penilaian itu kapan saja. Contoh lain, misalnya, kamu mendapat kritik dari atasanmu di tempat kerja. Kritik itu mungkin membuatmu merasa sakit hati atau marah. Tapi jika kita menerapkan ajaran Marcus, kita bisa berpikir, kritik ini sebenarnya bisa aku jadikan sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan mengubah cara kita memandang kritik, kita tidak lagi merasa tersakiti, tapi justru merasa termotivasi untuk menjadi lebih baik. Jadi, teman-teman, ajaran Marcus Aurelius tentang kekuatan atas pikiran ini sangat relevan untuk kita semua. Dengan menyadari bahwa kita punya kendali penuh atas pikiran dan respon kita bisa menghadapi apapun yang datang dengan lebih percaya diri dan tenang. Kita bisa menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri dan menjalani hidup dengan lebih damai dan bahagia. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana cara mengelola respon kita terhadap kejadian di luar kendali kita. Tetap di sini ya, karena ini bisa menjadi kunci untuk menemukan ketenangan dalam hidupmu sehari-hari. Kita sudah berbicara tentang bagaimana kita memiliki kekuasaan atas pikiran kita sendiri. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana kita bisa mengelola respon kita terhadap kejadian-kejadian yang ada di luar kendali kita. Ini penting banget karena, seperti yang kita semua tahu, hidup penuh dengan kejutan dan tidak semuanya menyenangkan. Bayangkan kamu sedang bekerja keras di sebuah proyek dan tiba-tiba ada perubahan besar yang harus dilakukan di menit-menit terakhir. Rasanya pasti bikin frustrasi kan? Nah, di saat seperti ini, ajaran Marcus Aurelius bisa sangat membantu kita. Dia mengatakan bahwa bukan kejadian itu sendiri yang mengganggu kita, tapi cara kita menilai dan meresponsnya. Misalnya dalam situasi tadi, alih-alih merasa marah atau stres, kita bisa mencoba berpikir, oke, ini memang tidak sesuai rencana, tapi bagaimana aku bisa menangani ini dengan cara terbaik? Dengan mengubah perspektif kita bisa mengubah situasi yang awalnya tampak buruk menjadi tantangan yang bisa kita atasi dengan kepala dingin. Marcus Aurelius menulis, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Jiwa kita akan diwarnai oleh pikiran-pikiran kita. Ini berarti, jika kita terus-menerus memikirkan hal-hal negatif, maka jiwa kita akan dipenuhi oleh rasa kesal, marah, atau sedih. Sebaliknya, jika kita fokus pada pikiran-pikiran positif dan konstruktif, kita akan merasa lebih tenang dan bahagia. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah mencoba melihat setiap kejadian sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Bayangkan saja, setiap tantangan yang datang adalah seperti sebuah ujian yang bisa membuat kita lebih kuat dan lebih bijak. Marcus juga mengatakan, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Hambatan terhadap tindakan justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi jalan kita sebenarnya bisa menjadi jalan itu sendiri. Misalnya, ketika kamu menghadapi masalah besar di tempat kerja, mungkin ini adalah kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru atau memperkuat tim kerjamu. Dengan melihat masalah sebagai peluang, kita bisa mengubah energi negatif menjadi sesuatu yang positif dan produktif. Selain itu, penting untuk memiliki kesadaran bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada banyak faktor eksternal yang memang berada di luar jangkauan kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dia menulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength."
Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Mari kita ambil contoh nyata. Bayangkan kamu sedang dalam perjalanan penting dan tiba-tiba mobilmu mogok di tengah jalan. Insting pertama mungkin adalah panik atau marah. Tapi ingat, kamu tidak bisa mengendalikan kejadian ini. Apa yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu meresponsnya. Mungkin kamu bisa menggunakan waktu ini untuk memikirkan solusi, mencari bantuan, atau bahkan menggunakan momen ini untuk merenung dan bersyukur atas hal-hal baik dalam hidupmu. Salah satu teknik yang bisa sangat membantu dalam mengelola respon kita adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Ini adalah praktik untuk tetap hadir di saat ini dan tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Dengan berlatih mindfulness, kita bisa lebih mudah mengendalikan pikiran dan emosi kita. Cobalah untuk fokus pada napasmu, rasakan setiap tarikan dan hembusan napas, dan biarkan dirimu hadir sepenuhnya di saat ini. Jurnal juga bisa menjadi alat yang sangat berguna. Dengan menulis apa yang kamu rasakan dan pikirkan, kamu bisa mendapatkan perspektif yang lebih jelas tentang situasi yang kamu hadapi. Tulis tentang kejadian yang membuatmu stres dan bagaimana kamu meresponsnya. Kemudian, refleksikan apakah ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya di masa depan. Ini bukan hanya membantu kamu mengeluarkan emosi, tapi juga bisa menjadi sarana untuk belajar dan berkembang. Pengendalian diri juga merupakan kunci. Ketika menghadapi situasi yang menantang, cobalah untuk tidak langsung bereaksi. Ambil napas dalam-dalam, hitung sampai 10, dan pikirkan respon terbaik yang bisa kamu berikan. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi seringkali kita lupa melakukannya. Padahal, dengan menunda reaksi kita sejenak, kita memberi diri kita waktu untuk berpikir lebih jernih dan merespons dengan cara yang lebih bijak. Dan ingatlah, setiap kali kita berhasil mengendalikan respon kita terhadap kejadian luar, kita semakin kuat. Setiap tantangan yang kita hadapi dan atasi dengan kepala dingin dan pikiran positif, kita sedang membangun kekuatan dalam diri kita. Marcus Aurelius benar-benar percaya bahwa kekuatan sejati ada dalam diri kita sendiri, dan dengan latihan dan kesadaran, kita bisa menemukan dan menggunakannya. Jadi teman-teman, mari kita mulai menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita merasa terganggu oleh sesuatu di luar kendali kita, ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran dan respon kita. Dengan cara ini, kita bisa menghadapi apapun yang datang dengan lebih tenang, bijak, dan penuh kekuatan. Teruslah berlatih dan ingatlah bahwa perjalanan untuk mengendalikan pikiran dan respon kita adalah proses yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil menuju pengendalian diri adalah langkah besar menuju kebahagiaan dan ketenangan sejati. Mari kita bersama-sama menemukan kekuatan dalam diri kita dan menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan dan ketenangan.